proses mentato, yang keluar darah itu bukan kita, tapi customer yang ditato. Jadi buat kalian tato artis yang nggak pakai hand glove itu kalian goblok. Jadi saat mentato kecil apapun itu kalian harus memakai hand glove. Hello guys, welcome to channel Tato Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di channel yang sama. Bagaimana guys kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys. Oke, pasti kalian bingung kenapa untuk segmen kali ini saya memakai hand glove. Oke, saya jelaskan ya guys. Jadi di episode sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang SOP tato atau standar operasional prosedur tentang pembuatan tato. Cuman di segmen kali ini saya akan lebih mendetail kenapa harus digunakan dan kenapa harus dilaksanakan. Dan untuk segmen kali ini saya akan membahas kenapa saat mentato itu kita harus memakai hand glove atau sarung tangan ya. Oke, untuk melanjutkan video ini saya ingatkan kembali buat kalian yang belum subscribe, kalian like, komen, dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu ketika ada update video terbaru dari Tato Indonesia guys. Oke, saya akan membahas kenapa saat mentato kita harus memakai hand glove. Saya jelaskan satu-satu. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih mengerti dan mematuhi tentang standar operasional prosedur pembuatan tato. Jadi mungkin saya jelaskan lebih detailnya ya. Mungkin yang segmen sebelumnya kurang begitu detail karena banyak yang dibahas. Nanti kita kupas satu-satu. Kenapa harus memakai hand glove? Pasti kalian bingung kan? Banyak orang yang mau mentato malah komplain ketika sang tato artisnya nggak pakai hand glove. Terima kasih buat kalian yang sudah kritis seperti itu. Kalian yang terbaik. Jadi sebetulnya kayak proses pembuatan tato itu sih sudah masuk dalam kategori operasi kecil ya. Jadi yang namanya operasi sekecil apapun kita harus mematuhi standar operasionalnya. Salah satunya adalah memakai hand glove. Kenapa harus memakai hand glove? Yang pertama, supaya tangan kalian itu nggak kotor. Saat mentato kalian jadi bersih dari tinta. Tangan kalian nggak kotor kena tinta, kena keringat pasien, ya kan? Jadi kalian lebih bersih, lebih higienis. Yang pertama. Yang kedua, saat proses mentato, yang keluar darah itu bukan kita, tapi customer yang ditato. Jadi buat kalian tato artis yang nggak pakai hand glove itu kalian goblok. Jadi saat mentato kecil apapun itu kalian harus memakai hand glove. Jangan mau hanya karena uang kecil kalian mengabaikan kesehatan kalian. Jadi ketika sang customer itu punya penyakit, itu bisa kena ke kalian. Jadi kalian lebih menjaga diri kalian. Memang sih tato itu soal seni, tapi kita juga harus bisa memperhatikan tentang kesehatan tato itu, kesehatan kita sendiri. Jadi ketika, maaf ya tadi kebawa emosi. Jadi ketika kita proses membuat tato, selain kita membuat keindahan ke dalam tubuh sang pasien, kita juga harus bisa menjaga kesehatan diri kita. Terus setelah itu, ketika kita juga ada penyakit, kita juga nggak menularkan ke customer kita. Apalagi
dengan ya sekarang yang kalian tahu sendirilah, yang lagi booming kayak virus corona yang lagi melanda di negara kita. Jadi kita harus lebih hati-hati. Kita sebagai tato artis juga lebih menjaga diri kita sendiri. Terus setelah kalian mentato, glove itu hanya dipakai untuk satu customer atau satu klien yang kita tato ya. Jadi setelah kalian mentato satu orang dan ada pasien selanjutnya, kalian itu wajib mengganti glove. Jadi untuk glove itu hukumnya satu kali pakai itu harus diganti. Jadi nggak ada alasan glove mahal, glove apalah, itu kalian harus wajib diganti. Buat kalian customer tato, ketika ada tato artis atau pembuat tato, istilahnya tato artis sama pembuat tato itu sebetulnya hampir sama ya guys. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya seniman tato. Jadi ketika kalian sebagai customer itu juga harus lebih jeli. Ketika glove itu bukan baru atau bekas, itu kalian minta ganti. Kenapa harus diganti? Ketika kita memakai glove bekas itu sama aja gimana ya, ini kan tangan udah kena darah customer yang sebelumnya, terus kita nato lagi, glove gak diganti, itu juga bisa membuat penularan dari customer sebelumnya ke customer selanjutnya. Jadi glove itu disposable, jadi harus sekali pakai. Setelah nato kecil apapun itu harus diganti. Jadi meskipun glove mahal itu bukan alasan kalian memakai glove sekali pakai. Jadi setelah buat nato harus langsung dilepas, ganti sama yang baru. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada alasan apapun, tetap harus sekali pakai. Terus buat yang nato itu, untuk istilah tato artis atau yang tadi saya jelaskan di seniman tato, itu bukan sebutan untuk kalian yang nato di studio tato. Jadi entah kalian nato di kos-kosan, di rumah, kalau kalian itu seniman tato, itu tetap namanya tato artis. Jadi cuman beda penyebutan aja sih. Jadi kadang kan orang taunya tato artis itu mereka yang nato di studio. Nanti detailnya saya bikinin itu sendiri aja antara seniman tato dan tukang tato. Apa bedanya nanti saya buatkan untuk channel yang konten yang lain aja. Untuk segmen kali ini kita bahasnya tentang glove aja dulu, oke? Jadi buat kalian yang nato di kos-kosan ataupun masih di rumah, jangan berkecil hati. Saya sendiri ini juga masih nato di rumah loh, bukan di studio. Sebentar. Istilah studio itu sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia itu tempat. Jadi kalau studio tato itu berarti tempat tato. Jadi entah di kos-kosan, entah di rumah, kalau itu tempat buat nato ya namanya studio tato. Jadi please buat kalian setelah menonton video ini, supaya kalian bisa lebih tahu, supaya kalian bisa memakai hand glove saat proses mentato. Jadi setelah menjaga kebersihan kita dari tinta, supaya kita tidak menularkan dan tidak tertular penyakit. Terus kalau kita pakai hand glove kan kita nato juga lebih enak, dilihat lebih higienis, ya kan? Terus juga kita meskipun kita mentato di rumah lah, di kos-kosan lah, sebisa mungkin kita higienis dan kita steril. Tempat bukanlah soal halangan kita untuk menjadikan steril. Nggak harus di studio tato, kita di rumah pun kita juga harus menjaga SOP-nya. Jadi kurang lebih
seperti itu. Jadi buat kalian yang belum pakai hand glove, meskipun sekarang harganya lagi tinggi, jangan abaikan kesehatan kalian. Jangan goblok hanya karena ingin bisa bikin tato, kalian abaikan SOP tentang tato. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini. Semoga setelah nonton video ini pikiran kalian bisa terbuka, kalian bisa mematuhi SOP-nya. Jangan lupa yang belum subscribe, saya ingatkan kembali, subscribe video ini. Jangan lupa juga bagikan ke teman kalian supaya teman kalian gak pada goblok. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel selanjutnya, di channel Tato Indonesia.